kami pasti akan menolong utusan kami. Nah, mari kita juga amalkan itu sekarang. Kalau kita meminta bantuan seseorang melakukan sesuatu, maka jangan berat hati untuk memberikan balasan kebaikan, tanda terima kasih. Baik di awal ataupun nanti setelah dia selesai gawe tugas kita, nah baru dijalankan. Nah, itu baru sekalian. Nah, dan kita yang melakukan sesuatu pekerjaan baik atas perintah siapapun, tapi kita pandang kebaikan dan kita mampu melakukannya, lakukanlah dengan ikhlas. Misalkan yang nyuruh kita minta tolongan kita tadi itu caknya tak tahu terima kasih, jangan dulu pikirkan itu. Allah pasti akan membalas pengorbanan kita itu, Bu. Walaupun yang menyuruh tadi tidak memberikan kebaikan kepada kita. Karena setiap kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan. Jadi semangat-semangat, Bu, sekalian. Ya. Minta tolong apa? Misalkan di pengajian kita kan nih, Bu, adek minta tolong ada yang tukang catat itu buat ringkasan misalkan. Disuruh walaupun tak rupanya katakanlah memang ya katanya upahnya itu. Tapi upah Allah dari Allah yang gantinya. Ya, seperti itu. Nanti akan Allah ganti, akan beli upahnya itu. Memang mungkin bukan di awal. Setelah pekerjaan kita selesai, nah Allah datangkan kita banyak keberkahan dalam hidup kita. Maka itu jangan nolak ibu sekalian ya. Kalau ada orang nak minta tolongan kita. Kalau kita mampu, ya kaki dulu aku dapat apa lah ya. Nah, gitu. Nama itu Bu sekalian. Yang sedekah orang ada hajatan ya. Ya, bila perlu jangan nunggu nyuruh dia. Kita datang pasti dia repot. Ada yang pacak kita gawikan, kita tolong bantu. Mana? Nama itu Bu sekalian. Mana yang pacak kita lakukan? Ke dapurnya misalnya itu lagi ngumpul, ada bawang, mau cek bawang gitu. Tidak usah lagi ditunggu, tidak usah disuruh oleh tuan rumah ya. Namanya. Walaupun tuan rumah tidak nginjuk gitu duit, upah, ataupun misalkan ada tuan panggungnya ada, kepala panggungnya yang diupah itu ada biasanya ya. Nah kita tetangga ini, ya bantulah, jangan laju kita nyuruh yang diupah tadi lah, jangan. Sayang ya. Jadi kita lakukan itu, mungkin kita tak dapat apa-apa dari tuan rumah, tapi kita dapat pahala dari Allah SWT, dan Allah pasti akan memberikan balasan di dunia ini dan juga apalagi di akhirat. Jangan khawatir Bu sekalian ya. Baik, Bu sekalian ta'ala, jadi itu. Lalu kemudian yang kedua, Allah sebutkan, Allah juga akan membantu menolong walladzina amanu, dan juga akan menolong orang-orang yang beriman, yang mengikuti Rasul. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bentuk iman itu kita wujudkan dengan kita beramal soleh sesuai perintah oleh Rasulnya, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, dibantunya kita. Pertolongan yang jelas yang pertama adalah pertolongan di amalan yang kita gawikan tadi, jadikan dimudahkannya, dicukupkannya, seperti itu, diselamatkannya kita, dilindungi kita. Itu bantuan Allah ketika kita melaksanakan amal soleh itu. Atau yang kedua, bantuan pertolongan Allah itu adalah dalam bentuk lain setelah pelaksanaan amal itu selesai. Yang kita sebut, kita cari pahala tadi itu, ya. Ampunan dosa. Habis kita zikir, dapat pahala, sudah itu lalu diampuni dosa. Nah itu setelah zikir. Yang saat zikir dimudahkannya. Tadi dibaca Ibu Yani tadi. Itu dianjurkan baca 100 kali. Menhitungannya banyak 100 kali itu. Tapi kemudian sekalian ya, ketika kita baca Allah mudahkan kita, sampai ke 100 tadi. Tak nyangkut-nyangkut sampai ke zikir 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan panjang itu Bu. Mungkin kita tak berniat nak 100 tadi, atau tahu terbaca dalam buku kita ini tertulis 100 kali. Ya. Tak sanggup kita 100 kali, banyak gawe. Dapurnya sampai ke 100. Tahu-tahu sudah 100 sekali, tambah lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nambah lagi sekali lagi. Subhanallah. Laju mudah 100 kali tadi sampai. La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kepanjang sekali itu. Dianjurkan 100 kali dibaca setiap hari. Bukan dibaca, Allah beri kemudahan, lalu ngulangi, tambah 1 lagi. Caknya lantas lagi 2, 3 kali, 4 kali. Sampai juga ke 100 rupanya. Nah itu berarti kemudahan Allah saat kita melaksanakan amal itu, Ibu. Jadi kalau kita ini ngaji kita kan, Ibu, berat sebenarnya, tapi kita sampai ke sini itu Allah berikan kita kemudahan. Tuh, satu bentuk kemudahan Allah SWT. Salat juga sama, apalagi subuh, apalagi tahajud, bangunnya tuh sarolah, ya, maksakan diri kita. Tapi kalau sudah wudhu, ya, nah segar sampai 8 rakaat tahajud tadi. Subuh tadi, nah selesai juga. Nah itu kemudahan, Bu, itu dari Allah. Alhamdulillah. Maka habis sholat ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah mau kasih tunai, ya, sholat subuh terlaksana. Setelah dapat melaksanakan sholat tahajud, alhamdulillah balik ini kan. Nah sudah hari ini minggu pengajian. Karena tak mudah-mudah nak datang ke pengajian ini, ya sekalian. Jadi berat dari rumah ke sini berapa? Jaraknya jauh, jaraknya mana petang puluh, ya, dan lain sebagainya, berat itu. Tapi sampai kita ke siko, berarti itu bukti Allah memudahkan kita. Itu kemudahan yang pertama, pertolongan yang pertama. Jadi pertolongan saat amal itu dikerjakan. Yang kedua adalah pertolongan yang Allah berikan setelah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sampai ke 100 hari itu. Maka kita dapatkan pertolongan Allah berupa kita diberi pahala seperti kita sudah berkorban 100 ekor unta. Oh, dapat rupanya. Seolah-olah kita berkorban 100 ekor unta. 1 ekor unta baik. Dan mudah-mudahan berkorban itu. 1 ekor itu sama dengan kalau kita sapi lah, ya. Kalau berkorban itu 7 orang. Harga sapi dengan harga unta lain. Lebih mahal unta kan. Nah itu sekali. Jadi tidak mudah-mudahan kalau sapi baik, kalau 2 juta, 2 juta setengah 1 orang kali 7, ya belasan juta sekalian, ya. 16 setengah, ya. Berapa? 17 juta setengah. Itu kan banyak, nak sedekah berkorban itu kan bukan mudah sebanyak itu. Tapi kita tadi dengan nanti tadi, nah kau tunjukkan seolah kau sudah berkorban 100 ekor unta, kan dapat pahala besar. Lalu kata Nabi, diampuni dosa oleh Allah Taala tanpa bersisa. Tak bersisa dosa kita itu. Oh, itu kan setelah itu dapatkan itu. Lalu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Sampai ke 100 Allah mudahkan. Setelah itu selesai. Nah, kata Nabi SAW, kita dapatkan perlindungan dari Allah. Kita tidak akan diberikan Allah ujian berupa kefakiran. Nah, insya Allah kita tidak melarat. Kalau yang biasa membacanya 100 kali sehari. Allah jamin rezeki kita. Kalau fakir Allah lindungi, maka Allah ganti dengan kekayaan. Allah berikan kekayaan kepada kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak membiarkan kita sepi di alam kubur kage. Saat kita sampai ke situ, Allah lindungi dari kesepian di alam kubur. Padahal kita di sana sorangan, tapi tidak sepi. Lalu kata Nabi, masuk surga kita tuh. Ketika kita mengucapkan. Nah ini artinya bentuk pertolongan Allah setelah amal itu digawikan. Jadi sekalian dalam Allah. Jadi kalau saat kita melakukan kebaikan belum kita dapatkan apa-apa, jangan merubah semangat kita melakukan amal itu. Ya, karena di akhir amal itu pasti akan dapatkan kebaikan baik itu. Setidaknya unjuk tuan rumah, terima kasih Bu Yani ya. Nah, aduh terima kasih. Ya, walaupun terima kasih tidak acak dibelanja ke berarti. Ya. Tadi kan kalimatnya terima kasih. Nah, terimalah kasihku, sayangku. Nah, itu kan balasan untuk kita. Walaupun sekadar ucapan, tapi itu ucapan yang membanggakan kita, Bu. Jangan kita sungkan mengucapkan terima kasih walaupun dengan anak kita seorang. Kamu merintah anak beli ke caluk misalkan. Yo balik mau caluk tadi. Nah, sih nak, mau kasih ya. Bila perlu. Kasih kau galuminya. Cium dulu. Nah, itu dia raga, Bu. Berikan penghargaan walaupun hanya sekedar mau kasih.
Ya. Kalau anak orang tambahin jangan mau terima kasih. Enggak, makasih. Nih, kasih duit. Nah, 2.000. Makasih ya. Nah, maka ragap gitu sekalian. Tunjukkan itu. Ya. Kadang-kadang kita tak perlu nyanyinya di depan. Di belakang bae agar dia belajar ikhlas. Kalau di depan, enggak geladak kau, aku perintah beli kecaluk. Iku upahnya. Nah, itu berarti kita menunjukkan terima kasih. Tadi penghargaan itu di awal. Bagus juga untuk membuat dia semangat, ya, Bu sekalian. Tetapi di sini nanti khawatirnya tak ikhlas. Nah, bisa kita balik, ya, dengan anak-anak kita misalkan, terutama Ibu sekalian. Karena dia taruh tak perlu diupah. Nah, balik-balik, makasih ya, makasih nak, iya, makasih. Nama itu, ucap gak, walaupun dengan anak seorang, jangan, oh iya, taruh situ, nah udah dia. Nah, jadi ambilkan misalnya ambilkan lap itu, nah ambil di bawahnya, makasih ya. Ucap ke apa itu ya, sebut nama ya apa, makasih teta ya. Wah, Bu, dia sama cak kita, Bu, ya, pasti ada, walaupun cuman ucapan terima kasih kan senang. Nah, itu biasa ke Ibu, aku biasa kan Bu sekalian, ya. Kalau di rumah minta tolong anak tadi, dia gawikan apa yang kita suruh, aku insya Allah mengucapkan terima kasih. Makasih ya. Ya, makasih. Nah, minimal itu. Lepas situ, makasih. Nah, itu sekalian. Dengan orang kita beradab baik itu, makasih dengan anak dewe tak ada, atau dengan laki, dengan bini tak ada. Nah, kita biasakan itu sekalian. Ya karena Allah juga melakukan itu kepada kita. Nah, jadi sebelum kita lakukan amal, dia berjanji, dia janjikan kita dapat ini. Ya, bolehlah kita mengingat itu untuk motivasi kita. Saat kita beramal, dia beri pertolongan dengan memberikan kita kemudahan. Setelah kita beramal, dia beri pertolongan berupa pahala. Tanda terima kasih, kasih sayang, rahmatnya, ampunan, ketinggian, kemuliaan. Bahkan dibalasnya dengan kebaikan pula. Ya, yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan di dunia ini. Itulah Allah SWT. Mari kita juga lakukan hal yang sama. Ya, Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi sekali lagi Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada utusannya dan juga kepada orang yang beriman. Apa bentuk balasan dari Allah, Bu? Pertolongan Allah. Allah sebutkan ya, kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Jadi walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Jadi Allah akan berikan pertolongan kepada orang rasulnya dan orang beriman itu di dunia dalam bentuk-bentuk yang tadi aku sampaikan tadi. Dan di hari ya, yaqumul ashhad, pada hari tampilnya para penyaksi, yaitu hari kiamat. Diaturi Bapak Ibu sekalian yang rindu Baitullah dan ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW, daftar umroh sama umat Ustaz Mutakin Anang Toha, tour leader yang berpengalaman. Insya Allah 2026 kita umroh bersama Ustaz Mutakin Anang Toha. Amin ya rabbal alamin.